Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun membedah sebuah teks eskatologi, ya ilmu tentang akhir zaman yang benar-benar mind-blowing. Kita akan melihat sebuah konsep tentang satu garis pemisah mutlak bagi umat manusia. Teks ini membahas fase paling ujung dari peradaban dan memperkenalkan satu sosok yang sangat krusial. Dan yang bikin merinding, konsep tanda terakhir yang bakal kita bahas ini bukan cuma kiasan loh, tapi sesuatu yang benar-benar harfiah menurut literatur yang sedang kita kaji. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba deh kalian bayangkan skenario ini. Gimana jadinya kalau ternyata ada satu tanda fisik yang mutlak yang secara permanen membelah seluruh umat manusia di akhir zaman? Teks yang kita pelajari hari ini tuh nggak lagi ngomongin soal pilihan ideologis di masa sekarang atau tentang batas-batas negara, bukan. Ini tentang pembagian absolut yang nggak bisa ditarik mundur lagi di masa depan. Kita kan sering ya baca soal pembagian umat manusia di literatur akhir zaman, tapi jarang banget ada yang taruhannya setinggi dan sepermanen ini. Ini benar-benar titik di mana udah nggak ada lagi perdebatan, nggak ada lagi area abu-abu. Teks ini ngajak kita melihat sebuah momen kritis saat status setiap individu dikunci rapat, baik secara fisik maupun spiritual, untuk selamanya. Nah, ini membawa kita langsung ke subjek utama dari sumber teks kita, Dabah. Sosok ini dijelaskan sebagai entitas yang sangat krusial di akhir zaman, yang tugas utamanya itu buat jadi pembeda mutlak antara orang yang beriman dan orang kafir. Perlu dicatat ya, teks ini mendeskripsikan Dabah bukan sebagai fenomena alam kayak gempa bumi atau bencana kosmik gitu, tapi benar-benar sebagai sebuah makhluk. Dalam literatur ini perannya spesifik banget. Kehadirannya itu ibarat palu godam yang dirancang murni untuk menetapkan batas spiritual permanen tadi. Dabah hadir sebagai eksekutor perpisahan besar-besaran yang bakal menegaskan status setiap individu tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali sedikit pun. Dan perbedaan status yang ditekankan di sini tuh benar-benar hitam putih, biner banget. Teks ini membelah umat manusia secara mutlak menjadi dua kubu utama. Orang yang beriman berhadapan dengan orang kafir. Udah, itu aja. Nggak ada tuh yang namanya kategori ketiga di sini. Nggak ada status masih mikir-mikir atau aku netral aja deh. Teks sumber kita dengan tegas menyatakan kalau pembagian ini sangat mencolok. Penting banget buat kita perhatikan gimana teks ini seolah menyapu bersih semua kerumitan moralitas manusia yang biasa kita temui sehari-hari dan mereduksinya menjadi cuma satu garis demarkasi yang benar-benar mutlak. Terus, apa sih yang bikin garis demarkasi ini nggak bisa dihindari sama sekali? Jawabannya ada pada wujudnya, yaitu sebuah tanda fisik di wajah. Teks ini dengan gamblang menyebutkan kalau pembagian umat manusia ini bukan sekedar metafora spiritual yang abstrak atau cuma tanda tak kasat mata di dalam hati. Enggak sama sekali. Dabah diceritakan bakal muncul langsung ke tengah-tengah manusia dan memberikan tanda khusus itu langsung di wajah mereka. Pertanyaannya, kenapa harus wajah? Ya karena wajah kan identitas sentral kita kan, bagian tubuh yang paling mustahil buat disembunyikan kalau kita lagi interaksi sosial. Pemberian tanda fisik ini memastikan kalau status spiritual seseorang yang tadinya privat dan mungkin tersembunyi, pada momen tersebut langsung terekspos sepenuhnya ke ruang publik secara permanen. Nah, yang benar-benar menarik dari poin-poin ini adalah betapa uniknya karakteristik si Dabah. Teksnya menyebutkan dia muncul langsung di tengah-tengah manusia dan menandai wajah mereka. Tapi, coba perhatikan detail yang aneh sekaligus bikin penasaran ini. Makhluk ini digambarkan punya kemampuan buat berbicara langsung kepada manusia. Bayangkan situasi eskatologis ini sejenak deh. Ini bukan sekedar entitas bisu atau mesin pemberi cap otomatis. Ini adalah entitas yang interaktif. Jadi pas dia memberikan tanda, dia juga bisa berkomunikasi. Ini memberikan dimensi personal yang sangat mendalam. Dan, jujur aja nih, mungkin bakal kerasa sangat menakutkan pada momen itu. Dan untuk melaksanakan tugas raksasa tersebut, Dabah nggak datang dengan tangan kosong. Berdasarkan sumber yang kita kaji, dia membawa alat-alat fisik yang sangat spesifik, tongkat dan cincin. Alat-alat inilah yang menurut teks dipakai dalam proses penandaan manusia. Nah, penyebutan tongkat dan cincin ini menunjukkan pendekatan yang sangat metodis dan terstruktur. Dia bukan entitas yang menebarkan tanda dari jarak jauh lewat sihir, melainkan benar-benar melakukan prosedur fisik dari jarak dekat menggunakan instrumen-instrumen ini. Ini makin mempertegas ya, betapa harfiahnya teks eskatologi ini dalam menggambarkan proses penyortiran umat manusia. Sekarang, mari kita beralih sebentar dan lihat gimana urutan kejadian ini terbangun menjadi sebuah kronologi yang super ketat. Kapan sih tepatnya Dabah ini muncul? Teks kita menjabarkan 3 langkah pasti. Pertama, kejadian ini ditandai dengan anomali kosmik, yaitu matahari terbit dari barat.
Nah, kejadian luar biasa ini secara langsung memicu langkah kedua. Pintu tobat tertutup secara permanen. Dan hanya setelah dua hal itu terjadilah langkah ketiga. Daba muncul untuk menandai umat manusia. Urutan ini penting banget untuk dipahami. Kedatangan makhluk ini bukanlah pemicu awal, melainkan konsekuensi mutlak dari tertutupnya kesempatan bertaubat. Dia baru hadir setelah garis waktu yang diberikan benar-benar jatuh. Coba kita renungkan kutipan langsung dari teks ini sejenak. Munculnya Dabah terjadi setelah matahari terbit dari barat, yang berarti pintu taubat telah tertutup. Ada beban teologis yang berat banget di balik kalimat pendek ini. Kutipan ini mendefinisikan apa yang disebut sebagai titik tidak bisa kembali, atau absolute point of no return. Ketika hukum alam yang paling dasar aja udah dibalik, bayangkan matahari terbit dari arah yang berlawanan, hukum spiritual juga mencapai batas akhir dari kemurahan hatinya. Kemunculan Dabah di fase ini sekedar menjadi stempel pengesah atas apa yang sudah dikunci sebelumnya. Benar-benar udah nggak ada lagi ruang buat negosiasi. Jadi kesimpulan dari kutipan tadi itu benar-benar nyata dan keras. Waktu udah benar-benar habis. Esensi dari tanda yang diberikan oleh si Dabah ini udah bukan lagi sebuah peringatan. Tanda di wajah itu adalah bukti fisik terakhir yang menunjukkan kalau seluruh kesempatan bagi manusia untuk beriman, berubah, atau memperbaiki diri, itu udah terkonsumsi tanpa sisa. Kalau kita baca narasi literatur ini, sepanjang sejarah kan pintu untuk berubah itu selalu digambarkan terbuka lebar banget. Tapi kemunculan Dabah menjadi penanda visual yang absolut, yang mewakili tamatnya konsep waktu pemaafan. Semuanya udah terlambat. Pada akhirnya, semua penjelasan terstruktur ini bermuara pada satu pertanyaan yang sangat provokatif. Kalau tanda terakhir itu pada akhirnya telah diberikan, apakah manusia benar-benar siap untuk menghadapi realitas dari pilihan-pilihan spiritual mereka? Teks eskatologi tentang Dabah ini secara nggak langsung memaksa kita buat mikir, seberapa besar sih bobot dan konsekuensi dari keputusan yang kita buat saat pintu untuk berubah itu sebenarnya masih terbuka? Konsep ini nggak cuma ngomongin soal skenario mengerikan di akhir zaman, tapi berfungsi secara brilian sebagai cermin tentang gimana kita memandang waktu dan konsekuensi permanen di masa kini. Sebuah perspektif yang sangat kuat untuk direnungkan, bukan? Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa pada pembahasan sumber-sumber menarik kita selanjutnya.